Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar telah menetapkan 2 tersangka kasus proyek peningkatan Jalan Bonerate Sambali, Kecamatan Pasimaranu tahun anggaran 2019 Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Selayar, pada tanggal 20 Desember tahun 2023 kemarin. Akibat dari modus operandi yang dilakukan kedua tersangka, menelan kerugian negara senilai 2,2 miliar rupiah lebih, berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel pada tanggal 19 Desember lalu. Kedua tersangka ditahan di Rutan Kelas 2B Selayar, terhitung sejak tanggal 20 Desember tahun 2023 hingga tanggal 8 Januari tahun 2024, oleh penyidik Kejari Kepulauan Selayar. Tersangka inisial S adalah seorang direktur PT Sumber Sarana Mas Abadi, selaku penyedia, dan tersangka inisial MM, seorang direktur CV Delta Dimensi Konsultan, selaku konsultan pengawas pada proyek tersebut. Kedua tersangka diancam Undang-Undang Tipikor dengan hukuman kurungan selama 20 tahun penjara. Tepat pada hari Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 sekitar jam 2 siang, Kejari Kepulauan Selayar telah melakukan proses penyerahan tersangka dan barang bukti tahap 2, oleh Jaksa Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, Syakir Syarifuddin SHMH yang didampingi oleh staf Bidang Tindak Pidana Khusus Andi Nur Fadila SH. Pada proses penyerahan itu, penyidik tindak pidana korupsi Kejari Kepulauan Selayar telah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum berdasarkan surat perintah penyerahan berkas perkara tersangka dan barang bukti. Jaksa Penuntut Umum Kejari Selayar saat ini telah menerima pengembalian dari kerugian keuangan negara senilai 1 miliar rupiah dari perwakilan tersangka inisial S. Selanjutnya, akan dijadikan barang bukti saat persidangan. Dalam proses penyerahan itu, Kejari Kepulauan Selayar, Hendra Syarbaini SHMH, mengapresiasi atas itikat baik kedua tersangka, yang telah mengembalikan sebagian dari kerugian negara sekitar 2,2 miliar rupiah. Kami dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar melakukan proses penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Dalam hal ini juga dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar. Dan satu hal yang membahagiakan adalah pada proses tahap 2 ini, penyerahan tersangka dan barang bukti, tersangka 1, saudara S, dengan kesadaran penuh mengembalikan sebahagian dari kerugian negara yang telah dihitung oleh BPKP. Dari hitungan BPKP, kerugian negara 2,2 miliar, dan pada hari ini baru dikembalikan 1 miliar. Kita berharap hal ini tetap ada kelanjutannya. Artinya dengan kesadaran penuh, tersangka akhirnya bisa mengembalikan kembali hitungan 2,2 miliar seperti yang telah dihitung oleh BPKP. Dan pada hari ini secara fisik kami sudah menerima dengan nilai 1 miliar, dan sore ini juga akan kita masukkan ke dalam rekening penitipan sementara Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar yang ada di Bank BRI. Jadi terkait dengan hal ini, ketika sudah ada pengembalian kerugian negara, ini yang menjadi target untuk bisa memulihkan lagi. Dalam kasus korupsi, pengembalian kerugian negara adalah menjadi target. Proses selanjutnya adalah penuntut umum akan segera melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Makassar. Dalam minggu ini saya sudah memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk secepatnya kita proses dan kita sidangkan perkara ini. Sambil berjalan, kita berharap masih ada lagi pengembalian kekurangan dari kerugian negara tadi. Ketika pemulihan kerugian keuangan negara itu dapat secara penuh, maka akan ada pertimbangan nantinya, akan ada pertimbangan terhadap langkah-langkah hukumnya. Yang jelas segala sesuatunya ini berimbas kepada proses, dan kami mengimbau untuk segera kita pulihkan lagi kerugian negaranya. Apakah ada tersangka baru dalam penyelidikan kasus ini, Pak? Dalam perkara ini tersangka baru kita akan melihat kepada kecukupan alat bukti. Ya, ada minimal 2 alat bukti terpenuhi, maka tidak tertutup untuk adanya tersangka